teman-teman, kembali lagi di review film bersama kami Royun dan Salsa. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah film yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemarnya, yaitu Black Panther: Wakanda Forever. Only the most broken people can be great leaders. Jadi Black Panther ini itu sambungan dari film yang pertama yang judulnya Black Panther aja, terus yang kedua ada tambahannya. Ada tambahannya Black Widow. Yang kedua Black Panther Wakanda Forever. Jadi Black Panther yang kedua ini, dimana pertamanya kan Black Panther dikabarkan meninggal ya, karena kita memang kehilangan sosok Chadwick. Iya, Chadwick. Ya, aktor yang memerankan Black Panther. Ya, lalu di kedua ini Wakanda sempat mengalami kemunduran. Kemunduran kayak gimana sih? Dia kagak ada mundur-mundurnya, yuk. Jadi Black Panther yang kedua ini melanjutkan dari kisah Black Panther yang pertama. Kita tuh udah tato ya. Jadi Black Panther yang kedua ini sudah kita ketahui ya, kalau saya sebelumnya sosok Black Panther yang memerankan sosok Black Panther itu kan sudah meninggal dan kita sangat-sangat kehilangan. Dan di Black Panther yang kedua ini Wakanda juga diceritakan kehilangan Black Panther, sempat kehilangan Black Panther. Spoiler. Jauh lah. Ya, jadi Wakanda juga mengalami kelemahan di mana Wakanda ini tidak ada pelindung, di mana Black Panther itu kan adalah pelindung utama ya. Pelindung utama juga yang memiliki kekuatan super gitu. Ya kan, setelah meminum minuman herbal lalu bertemu dengan leluhurnya. Nah, di Black Panther yang kedua ini Ratu dan Princess Shuri itu juga sangat berduka. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat di trailernya ya, pertama waktu scene pertama itu ada kayak di lab gitu kan. Kalau di lab, iya kan, kayak di laboratorium yang pakai jas putih. Terus para tentara itu kan ada yang masuk, tentara Amerika, terus membuka paksa kayak sebuah pintu gitu kan. Terus ada itu pelindungnya, yang tentaranya Wakanda kayak ngelindungi gitu kan. Disitulah mulainya. Langsung dilanjutkan, ayo Sal. Aku juga lupa. Pokoknya habis itu kan ada kan Namornya ada. Iya. Dan pokoknya ada sosok baru, villain baru di di film ini. Jadi sosok baru ini kalau misalnya di trailer ini kan digambarkan kayak bakalan berkonflik dengan Wakanda. Tapi kalau misalnya di serial komik nih, ini namanya Namor kan? Namor, kukukan, ya gitu lah. Sulit ya, sulit untuk melafalkannya. Ya, gitu. Kalau misalnya di serial komik nih ternyata kalau di serial komik itu ternyata sama di film itu backstory-nya itu kayak beda gitu. Ya, kalau misalnya di komik itu kan digambarkannya dia itu sosok mutan ya. Sosok mutan yang lahir dari ini pokoknya di planet-planet Atlantis gitulah, kalau nggak salah ya.
mohon maaf kalau salah guys. Kayak gitu. Nah yang di sini tuh itu bukan, kayak beda gitu ternyata. Iya. Untuk tahu apa bedanya nonton aja. Iya, kalau nggak ada bedanya nonton aja. Iya. Terus nanti agent gitu kan, agent CIA yang pernah muncul di film pertama tuh yang ditolongin sama T'Challa itu juga bakal muncul lagi dengan perannya cukup penting gak sih, dia ngasih tahu kan, pokoknya ngasih tahu sesuatu yang penting gitu. Iya. Gitu. Iya, Terus ada pokoknya ada nggak banyak sih, ada beberapa sosok baru yang diperkenalkan di dunia MCU gitu kan. Iya, dan salah satunya itu adalah kehadiran, nonton aja. nggak apa-apa, ini kan sudah kayaknya udah ada yang banyak yang tahu deh. Iya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Apa? Siapa? Kehadiran Ironheart. Ironheart yang siapa namanya? Riri Williams. Lu tadi dulu gatel. Dan ternyata Sal, kalau misalnya kita lihat di Wakanda nih, kan banyak banyak sukunya gitu ya. Jadi Wakanda itu dibentuk dari beberapa suku, yaitu 6 suku. Di antaranya itu adalah ada Jabari Tribes atau suku Jabari. Dan yang kedua itu ada Border Tribe, ya, yang dia itu bertugas untuk menjaga Wakanda itu, atau suku namanya suku perbatasan. Terus juga ada River Tribes, suku sungai, ada Mining Tribes, suku pertambangan, Merchant Tribes, suku pedagang, dan Royal Family atau Panther Tribes, atau juga dikenal sebagai Golden Tribes, yaitu suku-suku mereka yang mendiami ibu kotanya Wakanda gitu. Nah ternyata suku-suku ini itu diambil dari suku-suku yang ada di benua Afrika. Dan kita lihat nggak sih, kalau misalnya di film nanti bakalan ada pokoknya yang budaya-budaya Afrika itu diambil gitu. Mulai dari, kamu tahu nggak, kalau mulai dari kuncinya buat masuk, kunci buat masuk ke portal, kayak portal itu masuk ke Wakandanya, tahu nggak? Tapi jangan dong. Iya. Yes, hampir gitu. aja. Itu yang paling menarik sih buat aku. Itu salah satu budayanya. Iya, budaya-budaya di Afrika itu kan paling udah kalau misalnya kita lihat itu kan keunikannya kayak ada tabuhan-tabuhan gitu kan, kayak gitu. Terus ada juga yang buat aku menarik ya, itu kan Namor itu kan dari laut ya. Kita udah tahu kalau misalnya di trailernya sendiri itu ada musuh-musuhnya itu mereka di laut tapi nggak pakai apa namanya, orangnya tuh biasanya kalau misalnya di lautan kita kenalnya duyung ya. Nah itu tuh enggak, itu pakai kaki. Terus apa namanya, di sini tuh kalian bakal disuguhkan oleh pemandangan laut, dan clue-nya itu apa? Kalau misalnya kalian yang nonton drakor, kalian pasti tahu kayak gitu. Itulah clue-nya. Kalian tahu kan pasti? Kamu nggak tahu? Masa kamu nggak tahu? Aku nggak nonton. Tahu nggak? Udah. Ya itu. Yang mana? Tadi dulu yang mana itu? Oh iya tahu. Iya. Sering iya. Oh iya tahu. Iya. Dan inilah dan satu kata ini juga jadi clue. Kenapa aku nyebutinnya disuguhkan? Oh iya. Padahal mereka ini kan Wakanda sama suku Talokan ya, kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya. Sama suku Talokan ini kan berkonflik, tapi aku ngomongnya disuguhkan. Kalau kamu, apa yang buat kamu menarik dari film ini? Soundtracknya enak-enak banget guys, kayak pertama kayak beda dari film MCU yang lain kan, biasanya tuh kayak udah mainstream banget kan ituannya, musiknya yang di film-film lain kayak pokoknya selain Black Panther lah gitu. Terus aku jadi pengen nyebut yang kayak selawatan. Nggak apa itu di awal? Pokoknya emang di awal ya? Nggak tahu. Di awal kan yang pokoknya
ketawanya kan mereka pada nari-nari gitu. Iya kan? Kita diem karena gitu. Iya, seperti yang kita tahu kan T'Challa meninggal. Nah, itu kan pasti ada kayak pemakamannya gitu. Nah, ada tuh scene sebelum apa sesudah ya? Sebelum pemakamannya ya, yang pakai baju itu. Aku nggak datang kan. Oh iya, itu ada pokoknya ada musiknya. Nah, itu musiknya tuh mirip selawatan tapi bukan, tapi itu mirip gitu loh. Tuh, jadi kayak langsung pas denger musik itu langsung keinget kalau ngaji-ngajian kalau di masjid. Terus pas si Shuri lagi di lab tuh kan ada musik, pokoknya musik tertentu deh yang disetel tuh pas dia lagi di lab gitu loh. Tuh. Ya jadi kan T'Challa udah meninggal ya, berarti kan Black Panther udah nggak ada lagi tuh, udah nggak ada lagi sosok Black Panther yang melindungi Wakanda. Sempat kosong lah. Apa namanya? Iya, kosong lah posisi Black Panther. Kan bunganya udah kebakar. Iya, udah dibakar dan semua sama udah Killmonger dibakar kan. Jadi untuk menjadi Black Panther itu kan kayak waktu di Black Panther 1 kan si T'Challa-nya kayak diminumin sesuatu gitu kan untuk menemui para leluhur dan menjadi Black Panther. Nah, di film yang kedua ini ada bisa lagi gitu meskipun tanaman itu udah dibakar-bakarin, dan untuk mengetahui siapa yang menemui para leluhur itu untuk menjadi Black Panther itu kan ada pilihannya ada dua kan, antara Princess Shuri sama ratunya Ramonda. Nah itu untuk mengetahui siapa silahkan ditonton. Salah satu di antaranya. Iya, Ataukah ada yang bukan lain. dua-duanya? Pasti kan kalian udah pada tahu kalau MCU itu selalu menyediakan 2 post credit scene. Yang pertama mid credit scene, sama yang terakhir banget tuh yang benar-benar semua kru udah ditayangin. Nah ini khusus untuk apa namanya film Black Panther yang kedua ini itu cuman ada 1. Di kemarin apa namanya kita juga hampir nungguin. Terus karena aku baca bener-bener kayak mencurigakan kan, ini ada nggak ya gitu kan. Setelah aku langsung cari tahu tuh masih dalam bioskop, masih nungguin. Ternyata bener aja kan cuma 1 gitu. Untuk alasannya Rumornya kenapa? Rumornya katanya tuh kan ada sosok Namor ya. Namor ini kalau teman-teman sudah menonton pasti tahu banget kalau Namor ini punya karakteristik yang kuat banget tuh, dan rumornya kalau misalnya kredit scene yang kedua ini ditayangin itu bakal menenggelamkan sosok Namor itu. Jadi katanya itu dihapus sama pihak Marvelnya supaya tidak menenggelamkan sosok Namor seperti itu. Dan ini juga kan pertama kali Namor muncul kan di dunia MCU, dan siapa tahu kan dia punya film tersendiri gitu kan, film sendiri yang lebih mengeksplor lagi karakter dia dan dunianya dia Talokan itu yang sangat indah itu. Dengan clue Kalian pasti tahu Okoye, dia tuh Jenderal Dora Milaje. Ada sesuatu yang terjadi pada dia yang mengejutkan di Black Panther kedua ini. Itu benar-benar mengejutkan sih aku. Kayak gitu. Sama apa lagi ya? Dan di sini juga jangan spoiler ya. Gatel banget tahu pengen ngomong. Pokoknya ini banyak unsur airnya. Enggak hampir sih, pokoknya berhubungan banyak dengan air. Terus kita bakal melihat kecanggihan Wakanda yang belum pernah ditampilkan di film-film sebelumnya, dengan berbahan dasar vibranium. Coba kalau misalnya vibranium ada beneran ya, itu ya bener sih, maksudnya teori-teori tentang penggunaan vibranium kan bisa aja disalahgunakan. Enggak ada. Itu karangannya MCU. Iya, karangannya. Itu kan logam yang Di tabel periodik ada gak? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Iya, Cuma Dengan fiksi. iya bayangin deh, itu logam, dia tuh kuatnya tuh sekuat bertonton baja, tapi dia tuh ringan banget gitu. Kan kalau misalnya Kapten Amerika kan
Iya, tapi Iya. itu enteng gitu. Mana ada. Sekarang dari sinematiknya, menurut kamu gimana? Suka nggak atau gimana? Aku suka banget pas lagi ke dunia pokoknya lagi menemui leluhur. Itu pasin itu tuh kan ungu-ungu gitu ya. Aku suka warna ungu. Itu kayak indah gitu loh. Indah. kayak bagus gitu loh. Terus langit-langitnya tuh kayak aurora yang di kutub itu loh. Itu perpaduannya kayak gradasi warnanya tuh bagus banget sih. Itu sama CGI nggak sih namanya, CGI teknologi Wakanda tuh kayak itu bisa jadi ada gitu loh di masa depan kita nanti, beneran ada gitu loh. Oke, sekarang rating untuk film ini. Kira-kira kamu ngasih berapa? Menurutku 9 dari 10. Kenapa? Karena ya kan jarang ada gitu. Kalau saya bukan jarang ada sih, banyak juga sih. Tapi maksudnya ini kan membawa budaya Afrika gitu, kayak budaya Afrika, terus suku-sukunya gitu. Kayak jadi kita kayak bisa lebih mengenali tentang budaya-budaya mereka. Talokan tuh ada asli ya? Aslinya ada? Enggak, Oh, berarti itu fiksi dong. itu fiksi. Nggak ada. Tapi lah. suku-suku itu kan yang- Atlantik. Tapi suku-suku suku yang Talokan. di Wakanda ada beneran Jabari itu ada? Ada Maksudnya tapi nama aslinya? nama aslinya enggak itu. Oh, diubah doang gitu. Iya, Tapi diubah. kayak mirip budaya itu gitu. Iya. Berarti kan terinspirasi dari budaya itu di Afrika. Misalnya dari suku-suku yang di Afrika gitu. Entah itu dari pakaiannya, dari rumahnya, atau enggak dari apa? Kayak kalau Aku bingung. Soalnya tuh aku selalu suka MCU gitu kan. Jadi aku selalu ngasih tuh 10/10 gitu. Kayak dibutakan gitu loh karena fans kan. Jadi kayak bagus aja gitu. Tapi kalau misalnya film pasti ada aja gitu kan kelemahannya. Cuman aku tidak menemukan itu guys. Jadi aku 10/10 ya. Gitu kan. Jadi silahkan ditonton. pokoknya bagus lah, worth it. Iya. Worth it mengeluarkan dana sebesar. Iya, 35.000. Terima kasih sudah menonton. Review receh dari kami. Ya, sampai jumpa di review-review selanjutnya bersama kami atau bersama yang lain. Ayo. Salah 1, 2, 3. Wakanda forever.